Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat bagus dan sangat penting tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang perkelahian antar pelajar, kedua minuman keras, ketiga, narkoba. 1. Perkelahian antar pelajar. Di dunia pendidikan, khususnya para pelajar, sudah banyak tinta emas yang ditorehkan oleh pelajar dengan segenap prestasi yang diraihnya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya, karena Islam telah mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidup agar hidup bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain." Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan pelajar lainnya yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan. Sementara, tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar. Kenakalan remaja atau perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, delinkuensi situasional, yaitu perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. 2. Delinkuensi sistematik, yaitu para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan atau kebiasaan yang harus diikuti oleh anggotanya, seperti berkelahi, melukai, mencuri, atau tindak pidana yang lainnya. Ada 6 faktor penting terjadinya perkelahian pelajar. Yang pertama disebabkan faktor lingkungan, kedua disebabkan faktor individu, motivasi, atau kemauannya sendiri. Yang ketiga disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. 4. Perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. 5. Terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Dan yang terakhir, dari faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding dengan anak perempuan. Materi yang kedua yaitu tentang minuman keras atau kita singkat dengan miras. Adalah suatu jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan." Kenapa bisa demikian? Karena khamar adalah sumber penyakit yang dapat merusak saraf dan mental dan juga bersifat meracuni, merusak akhlak dan sumber segala kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang menjelaskan tentang khamar. "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung." Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Kandungan isi Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, yaitu ayat ini membincang tentang keharaman khamar dan judi. Dan juga Allah mengajak manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan. Dan Allah juga mengajak umat manusia menjauhi khamar,
judi, berkorban, atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, yang merupakan tradisi jahiliyah yang sia-sia. Sikap kita sebagai seorang pelajar terhadap khamar, yang pertama, tidak mencoba atau memakai dan juga meminum khamar karena bahaya dan mudarat yang sangat besar baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. 2. Tidak sekali-kali mencoba khamar, judi, berkorban, atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib, karena semua itu adalah perbuatan keji dan sangat tercela. 3. Mengedepankan pola hidup bersih secara lahir dan batin. Materi yang ketiga yaitu tentang narkoba. Narkoba dalam Islam disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan ataupun merugikan. Begitupun juga jenis obat-obatan psikotropika dan narkotika. Meskipun tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan karena dampak negatifnya yang sangat buruk, baik dilihat dari sisi akal maupun pikiran, kesehatan, maupun harta benda. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba meliputi taraf coba-coba, penggunaan secara teratur, sampai taraf ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Narkoba: morfin, putau, ganja, opium, hasis, kokain. Jenis psikotropika: obat tidur atau obat penenang, sabu, ATS, ACE, inhalansia. Jenis zat adiktif yang pertama nikotin, yang merupakan bagian dari tembakau. 2. Alkohol, yang di dalamnya terdapat etanol, kadar alkohol yang diperoleh dari fermentasi. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba? Kita bisa dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kembangkan minat dan bakat serta hobi Ananda semua. 3. Pilihlah teman yang mana bisa dijadikan teman yang benar, tidak mudah dibuai oleh ajakan, bujukan, dan paksaan teman. 4. Berani berkata tidak, serta menolak ajakan teman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. 5. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari lingkungan orang tua, keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. 6. Ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, dan penuh perhatian, serta kasih dan sayang. Terakhir, jangan pernah mencoba merokok dan minuman keras, karena semua itu menjadi pintu awal untuk penyalahgunaan narkoba. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini, kita semua tidak akan terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, maupun minuman keras. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.